mengunjungi ke pondok pesantren ya Salafi ya. Kita mulai dari Polsek. Nah, ini ya Polsek Petir ya. Silakan buat kalian semua yang mau komen di channel Pak Babin atau bisa sharing-sharing ya, silakan ya. Kita mau keluar dulu nih ya. Kita lihat kiri kanan dulu apakah ada motor. Tahan bang. Ya oke. Waduh, ini terjadi suatu ini ya. Jadi kita akan mengunjungi di pondok pesantren Salafi. Ini motornya agak-agak sedikit kencang-kencang juga di sini ya. Oke, kita mengunjungi pondok pesantren Salafi. Nah, jadi di sini tuh kita akan berpatroli malam ya ke desa saya ya, Desa Petir ya, bersama dengan Bapak Piki Mutakim ya. Kita akan mengunjungi ponpes atau pondok pesantren Salafi yang ada di Petir. Nah, bagaimana sih kita di sana dan bagaimana situasi di sana untuk menjaga yaitu Harkam Timas di Desa Petir sendiri gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sekitar di sini alhamdulillah ya masyarakatnya tertib dari PPKM level 3 ya. Di sini sangat sepi sekali ya, dikarenakan di sini banyak perkampungan. Dan mohon maaf sekali buat kalian semua ya. Mohon maaf sekali buat kalian semua ya. Tidak bisa yang namanya itu melihat saya atau editan saya karena kan ini real siaran langsung. Jadi saya di sini sengaja membuat video siaran langsung itu biar bisa disaksikan oleh masyarakat banyak dan juga bisa dilihat kinerja polisi itu tidak pernah tidur. Kita bekerja di sini siang dari mulai pagi jam 8 pagi atau jam 7 pagi, apel pagi, kemudian kita sampai 24 jam kita bekerja demi masyarakat ya. Jadi di sini benar-benar real, tidak ada editan, tidak ada sensor dan tidak ada yang namanya itu suatu settingan gitu. Yang penting itu ya, settingan. Jadi kita real benar-benar bekerja demi masyarakat di Desa Petir, Mekarbaru dan Sanding. Kebetulan kemarin kita sudah mengunjungi Mekarbaru, Sanding, Petir, mengunjungi Mekarbaru, Sanding dan sekarang Petir nih. Petir di bagian dalam ya Bang ya? Ya di bagian dalam ya bersama dengan Brigadir Polisi Piki Mutakim SH kembali ya. Oke, kita nyalakan rotatornya aja di sini dikarenakan rotatornya ini harus tahu ya bahwa kita itu datang untuk masyarakat ya. Nah, itu ya. Supaya tahu kalau kita itu bekerja. Maka dari itu saya membuat channel ini tuh agar menginspirasi kalian semua ya, para YouTuber yang akan membuat konten YouTube itu lebih baik, membuat konten YouTube yang memberikan edukasi, pesan moral dan juga jangan menjelek-jelekan suatu instansi atau lembaga lain bahkan agama gitu ya, karena itu bisa melanggar hukum. Nah, kita akan belok ya. Di sini kita belok. Nah, oke, ini jalannya agak sedikit bergelombang ya, dikarenakan ya mungkin di sini masih baru. Nah, ini kampung saya ya Bang ya. Ini di sini tuh mau diadakan lomba bersih. Nah, ini di sini nih. Kampung bersih ya, kampung bersih ini. Kebetulan tadi saya sudah survei gitu ya ke lokasi ini gitu ya, dikarenakan lokasi tersebut itu akan dijadikan suatu kampung bersih gitu ya. Kampung bersih siapa lagi, kampung bersih dan juga di sini akan dilombakan. Mohon doanya buat kalian semua ya. Nah, ini sedang marhaban ya, marhaban. Nah ini ya pesantren Salafinya udah sampai. Kita akan mengunjungi.
mengunjungi di kampung ini ya. Oke. Kita lihat kegiatan masyarakat. Selamat malam juga Pak Menteri. Karena di sini lagi Raja Bali.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل مقام الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى اللهم بارك على سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزيه عنا أفضل ما جزيت نبي عن أمته وأهل الوسيلة والفضيلة والشهوة والعالية العافية ومعنا مقام محمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياه ممن يستغفر الشفاعة ويرتجي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم برحمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بخير أمته واشغلنا ولا في سترته واستعنا سنتنا بفضله ونصرته واهدنا واستمسكنا بطاعته ومحبته وباتباعنا سنته واتباع جماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأرسلنا معه من رسولنا فإنما الله ينصرها وارحمنا يوم الشمس به الخلائق ونرحمها. اللهم إنا قد فضلنا بقرآن وبيده كالكريم فاضل علينا برحمة لباس عز والتكريم واسقنا بجواره من نار النعيم ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسأل بجاه هذا النبي المصطفى وآله بالصدق والوفاء وإنما معين ومسعفا وبوئنا من الجنة والغرفة ورزقنا بجاه عندك الله وعز وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأمر وأصحاب الأخيار اغفر عنا ما
Sok di cuma gitu doang. Mantap nih. Ini lagi ngapain, Pak? Lagi biasa kegiatan rutin tiap malam Jumat. Oh. Tanya-tanya langsung aja. Sini. Ini dari tadi nih saya live ini. Ini dari tadi saya live tuh. Ini live di YouTube ya. Live di YouTube. Ini namanya Pak Babin TV. Ya. Nah. Nah, sorry. Jadi tadi itu ada sedikit kameranya itu agak sedikit kurang jelas ya. Ini saya bersama siapa nih? Mang Santri. Ini tadi sedang lagi ngapain? Lagi biasa kegiatan rutin tiap malam Jumat, yaitu muhadzarohan sekaligus marhaba. Nah, mudorohan itu apa itu? Muhadzarohan itu ya sekilas seperti belajar ceramah, belajar qori gitu. Biasa ya seperti kayak lomba-lomba gitu, cuman ini mah hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutin, bukan kegiatan lomba. Enggak, maksudnya ada orang yang ke tempat lomba itu ikut serta gitu. Oh, iya. Ada. Ya ada. Dapat juara enggak? Ya kadang dapat, ya kadang kalah. Yang namanya juga permainan ya ada kalah ada menang. Ada kalah ada menang ya. Siap kalah dan siap menang ya. Namanya juga permainan. Namun jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Tidak yang tidak mungkin selagi kita masih berusaha. Menjada wajada, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukannya. Nah, luar biasa ya. Ini udah di sini. Ini namanya pesantren apa ini? Atau apa? Pondok Pesantren As-Subulus Salam, Tegal Sapan Kebon. Tegal Sapan Kebon. Kemarin saya baru aja tinjau di situ tuh perlombaan perlombaan kampung bersih. Nanti dibantulah ya supaya menang nih. Ya. Tegal Sapan yang di RT tengah itu. Ya. Nah, dia itu di situ. Jadi saya lagi lomba di situ tuh. Jadi di sini saya baru tahu di sini kan saya babinnya di sini. Ya. Makanya saya aktif nih di bidang YouTube ya. Nanti bisa disaksikan langsung tadi lagi marhaban ya. Ini sekarang juga bisa kalau ada HP mah gitu. Ya. Ini di Pak Babin TV ya. Pak Babin TV cari aja. Nah di sini pesantren ini berdiri tahun berapa tahu? Udah lama sih, namun berdirinya ya namanya juga saya awal-awal baru ya ke sini, baru 2 tahunan lah. Supaya ibaratnya lebih barokah gitu kan ya. Makanya saya tadi ikut ngaji ketika para adik-adik sekalian yang ngaji kan. Jadi ibaratnya saya berpahala juga gitu kan ya. Kita kan harus investasi dunia dan akhirat gitu. Harus seimbang. Iya, saya juga dulunya mantan jebolan pesantren juga gitu ya. Jadi saya nggak terlalu kaku-kaku banget. Tahu gitu ya situasi suasana pondok pesantren. Tapi saya mah kalau dulu itu pernah pesantren itu sambil belajar silat gitu. Jadi sekalian saya belajar silat sampai sekarang gitu.
dia alhamdulillah gitu ilmunya udah keserap semua. Dia udah belajar silat juga nggak di sini nih? Kalau belajar silat beda lagi. Beda lagi alirannya ya. Kalau Ada, cuma beda lagi. Tapi kalau ini biasanya tadi itu berarti setiap malam Jumat ya? Ya, setiap malam Jumat. Rutinitas itu. Rutinitas. Berhubung ini malam Jumat ini membentrok ya. Hmm. Kan separuhnya ini santri ada yang lagi ngeriung. Ngeriung di Iya. mana ini? Di daerah Baros lagi maulidan. Oh, Jadi maulidan. kebagi-bagi, ini cuman yang ada. Cuma yang ada Iya. gitu. Ya nggak apa-apa lah. Bagus lah, maksudnya mah lebih mematuhi protokol kesehatan kan. Apalagi kita kan lagi disorot masalah protokol kesehatan Iya. itu kan. Terus ini ada apa namanya ustadz yang dituakan di sini. Oh, kalau Mama Sepuh udah meninggal ya. Oh udah meninggal. Iya, Itu tahun berapa itu? Mama Sepuh Hmm. baru juga mau menginjak ke 100 harinya. Ke 100 harinya. Iya. Cuman yang sekarang putra Mama ini Ustadz Nasiruddin itu ada di rumah. Nah, kalau masnya di sini sebagai santri. Saya sebagai santri, kalau kata bahasa Sundanya kokolotan. Kokolotan. Jadi kalau bahasa pondok pesantren modern itu asrija Ah. atau lurahnya. Kalau yang muda itu umurnya berapa tahun di sini? Kalau yang muda ya sekitar paling ini belasan, yang paling kecil ini yang Ya. paling muda habis lulus sekolah gitu. Ah. Ada yang sambil sekolah. Kalau yang paling tua adalah kalau saya dia baru 22 tahun. 22 tahun. Iya. Waduh. Tapi luar biasa lah ilmunya lebih tajaman dirimu ya. Saya. Ya gitu. enggak. Ilmu agama Iya. gitu kan. Tapi di sini selama mondok di sini udah ada perubahan dari perilaku dari ibaratnya dulu sebelum pesantren sampai sekarang ada perubahan. Ya ada. Apa itu? Pasti ada ya dalam perilaku ya. Ah. Yang tadinya istilah bahasa kasarnya itu pergaulannya bebas sama kadang kalau di luar itu suka membuat kayak gitulah. Kalau udah masuk pesantren ya namanya juga selalu dididik dan selalu diberikan hikmah ilmu agama ya dalam kajian-kajian kitab kuning. Jadi sedikit demi sedikit akhlak pun akan berubah menjadi baik. Nah, jadi akhlak seperti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu? Ya seperti Contohnya? contohnya akhlakul karimah ya. Ya sopan santun, rendah diri yaitu tawadu, ya belajar tolong menolong dan lain sebagainya. Apapun yang Nabi telah ajarkan kepada umatnya pasti tertera di kitab-kitab kuning dan Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah ya. Ya. Kalau misalnya ada orang, misalnya seorang bandar narkoba ini ya, ceritanya, beliau tidak tahu agama, tidak pernah ngaji. Kira-kira ketika belajar kitab kuning dia akan berubah nggak? Ya pasti berubah kalau ya sungguh-sungguh. Tadi manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukannya. Batu pun keras tapi lama kelamaan selalu ditesi oleh air maka dia akan berubah. Akan berubah menjadi baik. Ya, akhlak baik. Ya kayak narkoba, preman, pemabuk. Kalau dia selalu diisi dengan hikmah ilmu agama pasti akan berubah. Iya. Terus kalau misalnya udah tamat jud dalam Al-Quran itu udah berapa kali? Oh belum. Belum pernah tamat Al-Quran. Selama ngaji belum. Oh selama ngaji. Nah, Oh selama ngaji ya banyak lah, nggak kehitung ya. nggak kehitung ya. Soalnya nggak dihitung. Kalau sekarang ini semuanya dalam masa proses nalar, menalar Al-Quran ya, menghafal. Menghafal. Kalau bahasa Indonesianya. Ini berarti ada hafiz ya, hafiz Al-Quran. Ya kalau hafiz belum ada, cuman mau tahap gitu. Tahap. Ya semoga aja gitu kan. Ya. Di apa namanya pesantren ini banyak orang hafiz Al-Quran yang Nah, ya. yang tanpa melihat Al-Quran itu tapi dia bisa menghafal. Nah itu jadi nantinya kalau saya pelajarin itu di dalam Al-Quran itu kalau orang bisa menghafal Al-Quran itu jaminannya surga karena itu udah ada di dalam Al-Quran sendiri gitu ya. Terus ini ada yang mau disampaikan nggak sama para penonton saya ini? Oke. biar pada ibaratnya tahu agama, tahu pesantren atau ajakan-ajakan mau supaya ibaratnya lebih pesantren belajar ilmu agama, silakan.
Ya, buat untuk teman-teman ya, baik yang di luar maupun yang di mana aja, jangan pernah menyerah untuk berjuang dalam memperbaiki akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bagi yang mencari ilmu, terus harus semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu itu al ilmu kalmai, ilmu itu seperti air gitu. Al ilmu gaurun, ilmu semakin digali semakin dalam. Maka buat yang para santri, buat yang teman-teman yang terus masih semangat dalam mencari ilmu seperti pengajian dan lain sebagainya yang mengandung ukhuwah Islam, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih berusaha. Pasti yang tadinya tidak baik akan menjadi baik ketika diri kita, hati kita selalu ditetesi oleh hikmah-hikmah kajian ilmu agama, ilmu kanjeng Nabi, ilmu para alim ulama. Iya, benar sekali ya. Jadi ini selalu ada ini nih, apa ini, berkat atau apa ini disebutnya nih? Konsumsi biasa. Konsumsi ya. Konsumsi ini supaya apa namanya tuh, semangat ya. Semangat ya. Ini biasanya dari siapa ini? Ya, ada aja orang-orang yang ngasih gitu, baik tetangga maupun itu pun ibu. Ngasih kue, berarti ini bikinan sendiri apa gimana ini? Ada yang bikin sendiri, ada yang kalau sekarang tuh praktis ya. Sekarang tuh praktis. Kayak snack-snack itu dapat dari warung. Iya. Kalau ini dapat bikin dari masing-masing, ngomongnya masing-masing gitu ya. Sebagian dapat ngeriung gitu. Jadi intinya ya, kita harus mempelajari Al-Quran itu karena Al-Quran itu merupakan pedoman atau pondasi tiang agama gitu ya. Emang sebenarnya seperti itu ya, di dalam Al-Quran itu kita itu harus benar-benar lebih menghayati, meresapi, termasuk ilmu tajwidnya ya. Betul. Pembacaan Al-Quran itu tidak bisa sembarangan berbicara kan, supaya tidak ada kesalahpahaman pengertiannya gitu kan. Nah, berarti tahu artinya dalam Al-Quran itu, tahu? Kalau misalnya setiap ayat-ayat yang dibaca itu, setiap ayat-ayat ya, berhubung ini masih dalam tahap belajar ya, dalam tahap pengkajian, jadi kadang tahu gitu. Bagaimana tahunya gitu? Apa mana yang tahu ya yang itu tahu, kalau yang selanjutnya nggak tahu ya nggak tahu. Nah ya itu. Terus tips dan triknya biar membaca Al-Quran itu supaya tidak salah itu bagaimana? Ya intinya kalau dalam ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran ya perlu tentu jelas harus dengan ilmu tajwidnya. Karena penting, modal utama dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan membaca. Jangankan lagu yang mengiringi Al-Quran, jangankan Al-Quran yang ikuti lagu, tapi lagu yang harus mengikuti Al-Quran. Jadi perlu dengan tajwidnya. Terus tadi kan udah yang namanya itu bersolawat kenceng itu, emang itu diwajibkan gitu. Maksudnya kayak tadi tuh yang marhaba gitu. Kenapa itu bisa suaranya harus selantang itu? Ya biar semangat lah. Biar semangat ya. Ya, karena dari dulunya udah tradisi adat istiadat dulu para ulama-ulama dulu gitu ya. Jadi hingga sekarang alhamdulillah masih ya tiap-tiap daerah masih diperkembangkan itu tradisi marhaba. Jadi harus semangat gitu. Harus semangat. Suara membakar semangat juga. Iya. Membakar api semangat. Iya. Api semangat supaya lebih semangat gitu ya. Terus ini udah pada hafal itu bahwa teks-teks segala apa semuanya pada belum hafal gitu. Iya, itu teks udah hafal. Cuman kan ini sebagian kalau kadang ada kalau lupa gitu ya. Jadi perlulah karena jangan semena-menanya gitu. Jangan mentang-mentang hafal tapi kita nggak membawa ininya. Iya. Jangan semata-mata hafal tapi sosok hafal gitu. Iya. Salah kayak kan? Iya. Nyebut yang salah gitu kan. Harus. Terus bagaimana nih sekarang aktivitasnya setelah ini mau ngapain lagi? Ya paling ngomongin Imam Jumat ya, paling aktivitasnya udah kalau habis marhaba ini
biasanya kan muhadarahan nih belajar ceramah, Hmm. maju satu-satu, berhubung ini waktunya udah malam kan, tadi bentrok sama tahlil, jadi ini mah cuman marhaban doang. Habis marhaban ini paling istirahat, ngopi-ngopi ya, Istirahat, ngopi-ngopi, rebahan lah awal jam 2. Masih santai kan ya. Yang penting udah terlaksana setiap rutin malam Jumat marhaban. Iya, benar sekali. Terus ini saya mau nanya nih, katanya kalau orang bersolawat Nabi itu apa jaminannya kalau di dalam Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran, Katanya banyak saya mendengarkan ceramah di YouTube ya. Katanya kalau orang bersolawat Nabi itu katanya mau dimanapun, di jalan raya, di perjalanan, kalau tidak sedang di dalam kereta gitu kan, Iya. kalau terjadi apa-apa, bener nggak langsung masuk surga itu? ya dahsyat, Ya, dahsyat emang. dahsyat ya. Iya jaminannya surga karena membaca sholawat 1 dibalas dengan 10 kebaikan, membaca sholawat 10 dibalas dengan 100 kebaikan, apalagi yang membaca sholawat 100 terus makin berlipat-lipat ganjarannya. Berlipat ganda gitu. Iya, jadi emang dahsyat, luar biasa kekuatan dari maca sholawat ke kanjeng Nabi. Ya, bahkan akan jaminannya dunia akhirat akan selamat Ya. gitu ya. Banyak orang yang memberitahu saya kan ibaratnya kemarin saya udah datangi orang-orang yang sekiranya sesepuh-sesepuh gitu Ya. kan, kiai-kiai yang udah tahu agama. Ya mungkin belum pernah yang namanya itu dimasukkan ke YouTube, mungkin takut mereka itu salah bicara Ya. gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mau salah mau enggak kan, yang penting kita ibaratnya belajar di sini kan, sama-sama belajar gitu kan, biar lebih banyak orang yang melihat kalau orang yang punya niat untuk belajar agama itu tidak putus cuma ngaji gitu ya. Saya kan ibaratnya di kampung saya dulu di Kopo ya, belajar ngaji, setelah belajar ngaji kita kadang lupa diri gitu setelah besar gitu ya. Biar gimana nih, biar nggak lupa diri nih. Nggak lupa diri ya, intinya harus diamalkan lah. Jadi walaupun ilmu sedikit, kalau diamalkan pasti akan berjalan dengan selama-lamanya. Ya seperti halnya pisau, pisau berkarat. Kalau nggak ini nih, nggak apa, kalau bahasa Sunda Indonesianya itu diasah ya. Ya nggak apa-apa, saya juga orang Disipuh, Sunda ya. gitu. Ya kalau bahasa Sundanya diasah gitu ya, diasah. dioseng gitu kan. Ya pasti akan berkarat kembali. Yang tadinya tajam kalau tidak disepuh, diasah pasti akan timbullah tumpul gitu. Seperti halnya ilmu gitu. Oke, jadi mungkin itulah ya pembicaraan kita pada malam hari ini ya, bersama dengan Mang Mang Haris di pesantren Asubul Salam, Asubul Salam yang berada di desa Tegal Sapan. Tegal Sapan. Nah, kebetulan saya sedang patroli di sini. Iya. Saya memberikan edukasi berupa suatu pengalaman saya ya, ketika saya bersolawat Nabi di sini, melihat ada anggota masyarakat di desa saya sendiri, desa Petir sendiri yang berada di Tegal Sapan ini sedang melaksanakan apa tadi? Melaksanakan apa? Kegiatan Muhadarahan sekaligus marhaba. Muhadarahan sekaligus marhaba ya. Jadi ini penting ya, dikarenakan di sini sedang apa, mau maulid Nabi apa sudah ini? Udah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dikarenakan itu penting sekali ya, karena walau bagaimanapun Kangjeng Nabi kita itu benar-benar ketika perjalanan hidupnya mendirikan agama Muslim itu sampai berdarah-darah, sampai yang namanya itu sakit-sakit. Masa kita di sini yang ibaratnya kita itu nggak mendirikan Islam gitu kan, cukup kita sholat di rumah gitu kan, cukup kita itu berbuat kebaikan gitu, tanpa harus kita itu sholawat sampai menyebarkan hoak-hoak yang lain kan, netizen seperti itu ya. Nah itu, jadi jangan salah mengartikan. Nah saya mau nanya nih, kalau menurut di pesantren sendiri, jihad itu bagus nggak? Misalnya kayak semacam ngebom atau apa gitu, bagus nggak itu? Ya kalau zaman sekarang ini ya, kalau dibilang jihad, memang kalau dulu benar-benar jihad itu melawan kafir gitu, melawan Yahudi, itu yang disebut jihad. Tapi kalau sekarang
pentinglah jihad itu melawan hawa nafsu diri sendiri. Nah, Jangan sampai sesama muslim ya tawuran atau gini kan, janganlah. Itu kecuali ada hal-hal yang menyinggung, menyalahi agama gitu. iya. Seperti Apakah orang yang ngebom misalnya ya, ngebom kayak semacam di Tamrin City, dimanapun gitu ya, ngebom kayak gitu, apakah itu diwajibkan dalam Islam? kayak kalau ngebom gitu ya. Ya. Ya sebenarnya enggak sih, enggak diwajibkan. Ya terus kenapa banyak orang yang salah artikan bawa nama agama Islam Ya, di dalam situ? Kenapa itu? ya maka dari itu memang benar ucapan Rasulullah SAW, maka di akhir zaman agama Islam bakal menjadi terbagi-bagi dan agama Islam akan hancur oleh agama Islam sendiri. Makanya di agama Islam bakal terbagi-bagi sehingga apapun yang terjadi kayak macam itu pengebom. Jadi jangan salah mengartikan di tanah atau dimanapun gitu ya. Kalian itu jangan salah mengartikan. Agama Muslim itu sedang yang namanya itu diadu domba oleh Ya. pihak-pihak yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi saya memohon kepada kalian semua yang beragama Muslim, kita harus tahu yang namanya itu apa itu agama, apa itu pondasi, apa itu tiang agama, yaitu pedomannya cukup pada Al-Quran, karena dulunya mendirikan berceramah agama Muslim itu kalian cuma cukup sholat, ngaji, berbuat kebaikan, zakat, nah dan lain sebagainya. Jadi saya berbicara seperti itu ibaratnya lebih mensosialisasikan kepada semua kaum, ya bukan cuma Islam, mau kaum dari Kristen, Hindu, Buddha gitu, bahwa agama Muslim itu tidak mau yang namanya itu ada kesalahpahaman masalah pengeboman gitu ya. Karena di sini di dalam agama Islam sendiri itu dilarang gitu ya, ngebom itu di manapun gitu ya Pak ya. Ya, Karena memang seperti itu ya. Ini saya langsung di pesantren Sohibul Muslimin, nah, bertemu dengan Pak siapa? Bang Haris. Mang Haris ya. Yang ibaratnya berkecimpung di mana tuh di dalam pesantren ini gitu ya. Tapi tidak ada ya namanya hasutan-hasutan dari orang luar terkait orang itu suruh ngebom atau enggak gitu. Ya, kadang ada aja sih provokatornya gitu. Ada aja. Ya, biasanya. Iya nanti kalau ada mah kabarin aja. Ya. Tapi jangan sampai salah. Kadang-kadang orang mengartikan polisi itu kafir. Kafirnya dari mana? Kalau saya tanya. Kafirnya Nah, bingung ya. dari mana? Gak bisa, janganlah kalau bisa mah jangan mengatakan. Ya kan saya kan di sini agama Islam ya, masnya agama Islam. Nih. Dari mana letak kafirnya itu? Saya mau tanya nih. Kata kafirnya polisi. Nah, Bingung ya. enggak kan? Iya. Enggak. Karena kita di sini sama, satu agama. Saya agama Muslim, masnya agama Muslim. Jadi di sini tidak ada yang namanya mengkafirkan orang itu Ya. berdasarkan ilmu dari mana gitu. Yang asal Jangan asal nuduh, jangan asal ngomong. Karena di sini saya beragama Muslim, Mas beragama Muslim gitu kan. Karena mau baik polisi maupun masyarakat sipil itu ibaratnya kami juga di sini lebih mementingkan masyarakat juga ya. 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 Tapi kalau misalnya ada seorang yang ibaratnya menghasut gitu, kita lebih tahu kajian Muslim itu pada zaman dahulu itu mendirikan agama Muslim itu ya seperti itu gitu kan, berperang dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang di negara Indonesia itu negara yang damai, benar nggak? Ya. Negara yang damai, bukan negara yang sedang berperang. Kalian harus tahu. Karena walau bagaimanapun negara Indonesia itu negara damai, tidak pernah yang namanya itu berperang, tidak pernah yang namanya itu pada saat sekarang kondisinya itu lagi benar-benar mendirikan agama, karena kita udah punya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita lebih mengutamakan kedamaian aja di sini, udah berbuat kebaikan, rajin sholat, ngaji, gitu kan? Ya. Apalagi di bulan Maulid ini banyak-banyak baca sholawat. Banyak-banyak sholawat gitu ya, banyak-banyak sholawat seperti tadi ya.
ramenya gitu kan. Ya semoga aja ini menginspirasi kalian semua ya para subscriber saya. Saya di sini menunjukkan real gitu ya, bahwa kita itu di sini tidak usah yang namanya itu ngebom atau sampai kita itu berbuat hal yang lebih membuat darah orang mengalir di jalan sampai berdarah-darah cuma karena mengkafirkan orang itu sedemikian rupa gitu Pak ya. Karena ya kita di sini saya muslim, Mas muslim gitu kan. Kalau kita itu di sini bukan muslim, saya bukan muslim, Mas bukan muslim, ya jangan berbuat kerusakan. Kan ada di dalam Al-Qur'an. Apa tugas, benar nggak nih ya? Apa tugas manusia di muka bumi? Tahu? Ya ibadah. Ibadah kan, menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Nah, khalifah itu ibaratnya menjaga kedamaian, menjaga bumi. Ya. Kok jadi saya yang ceramah ini? Kan tadi juga belajar. Iya, jadi Berbagi saya lah, berbagi ilmu. Makanya saya ngasih ilmunya karena di sini saya juga udah tahu lah agama-agama gitu ya. Karena agama Muslim itu intinya agama kedamaian. Kalau dulu ibaratnya orang mendirikan agama Muslim itu supaya menyebarluaskan dengan cara persuasif gitu ya, sampai Nabi Muhammad mau dibunuh, bener ya? Sampai Nabi Muhammad mau diracun segala macam. Ya ibaratnya kita jangan sampai salah mengartikan gitu ya. Saya membuat konten ini itu supaya membimbing kalian semua ke jalan yang benar gitu ya. Supaya tidak ada yang salah mengartikan. Tuh. Jadi udah paham sekarang. Ya. Udah paham ya. Kalau misalnya ada orang yang menghasut dan lain sebagainya, bisa kabarin aja saya. Kalau kayak gitu ibaratnya orang tersebut itu tidak harus diluruskan. Ya. Karena di sini kan kita agamanya sama, agama Muslim, agama apa Muslim itu disebutnya apa biasanya? Kurang mendalam sih tentang ya Muslim, ya yang namanya Muslim itu damai dan saling menjalin silaturahmi satu sama lain. Nah, Muslim sama Muslim bagaikan tangan kanan dan tangan kiri. Iya benar sekali ya. Karena ya Muslim itu nggak harus yang namanya itu tersakiti gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita di sini juga baik agama apapun juga harus terus saling menjaga gitu ya. Jangan pernah yang namanya banyak orang konten YouTuber juga yang sekiranya melecehkan agama lain kan itu nggak baik juga kan Mas ya. Ya, apalagi sampai sampai membuat konten-konten supaya viral mungkin akhirnya ditangkap polisi. Ya. Ya bener nggak? Banyak sekali. Iya, makanya jadi bikin konten kreator itu yang bisa mengedukasi banyak orang gitu kan, lebih memotivasi juga gitu kan, supaya apa ya, supaya banyak hikmah yang terambil oleh penonton, oleh semua orang. Nah gitu. Tapi Mas punya YouTube nggak? Saya kalau dulu pernah, cuman kena copyright. Jadi copyright gitu ya, itu namanya konten musik biasanya. Iya. Bener kan? Banyak kan konten musik. Kebetulan kan intinya kalau misalnya orang kena copyright gitu, orang itu nggak mau namanya konten musik itu ada di situ. Makanya pasti izin hak cipta gitu ya. Iya, karena di sini kita dilindungi mungkin gitu kan. Kalau masih ada konten saya, pasti subscriber Bapak kalah. Apa emang YouTube-nya nih sharing lah ke sini nih? Atau udah nggak ada sekarang mah? Kemana? Kan kena copyright aku semua Pak. Cuman sama satu konten aja. Itu kan kontennya kegiatan-kegiatan di sini awalnya. Cuman pas satu konten itu ada lagunya. Itu ininya berapa subscribernya emang? Subscribernya udah sampai 1000. Wih, udah 1000. Udah dapat ini dong, silver. Hampir Hampir dapat silver. 906 itu kan salah. 906. Terus ada niatan mau bikin konten lagi enggak nih? Ya rencana mau sih Pak. Nih ya, saya kasih tahu nih, biasanya konten agama itu lebih dilihat orang. Iya. Itu. Jadi kalau ada yang ceramah-ceramah di sini gitu bikin konten lebih mengedukasi banyak orang kan
menguntungkan juga kan, menguntungkan, lebih mengedukasi dan juga menginspirasi gitu kan. Ya. Terus ini udah pada makan belum? Belum. Makan lah. Ini paling habis ini makan. Iya makan. Ini sambil kita sharing-sharing aja ini ya. Kalau di sini tuh ada ngaji malam nggak? Ngaji malam ya kalau hari biasa kan, selain hari Jumat, selain malam Jumat ada ngaji kitab. Sampai kadang-kadang jam 10, kadang jam 11. Itu juga kalau nggak bentrok ada riungan sama, kalau sekarang ini maulidan. Kalau ada waktu luang ya biasanya ngaji sampai jam 10 sampai jam 11, paling malam itu sampai jam setengah 12-an lah ngaji kitab itu habis isya. Habis sisa ya. Terus kalau misalnya udah ngaji biasanya ngapain lagi? Ngeliwat lah, ngeliwat ya. Kalau Bacakan. apa ngeliwat ya bacakan. Setelah bacakan Ya kadang rebahan sambil ngopi. Ya kalau udah nggak ada kegiatan tidur lah. Karena subuhnya ngaji lagi. ngaji lagi. Iya. Habis subuh ngaji tajwid. Habis itu biasa bebersih. Paling sekitar jam 8-an kontrol ngaji kitab lagi sampai jam 10, kadang sampai jam setengah 11 gitu. Itu udah habis ngaji siang ngeliwat, habis lohor ngaji lagi. Ngaji lagi. Berarti selama ini terus aja ngaji ya. Terus Aja ngaji. Jadi itu bagus lah ya. Iya. Ngaji aja terus tapi jangan sampai terpengaruh sama pihak-pihak luar yang sangat tajam, karena di sini juga saya banyak juga orang-orang yang ibaratnya, karena saya juga di sini pengamat ini agama. ya. Jadi saya juga sering nonton ceramahnya dari Profesor Dr. Jaki apa yang dari India itu tuh, Zakir Naik apa tuh? Kornain. Ya? Kornain. Bukan sekarang. Zakir Naik. Itulah. Naik. Pokoknya saya nggak bisa nyebutin pokoknya itu ya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu ya sedikit wawancara saya bersama dengan Pak Mang Haris ini ya. Semoga channel ini menginspirasi semua. Jadi kesimpulannya di sini kita harus bersolawat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan sekarang udah Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi saya udah menjelaskan, jadi intinya kesimpulannya jangan sampai kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang seperti apa? Ya contohnya tadi ngebom, rusak alam ya. Atau enggak kalian jangan sampai namanya terhasut oleh hasutan-hasutan orang-orang yang ingin membuat kerusakan. Jadi itu ya, ini sangat penting sekali. Semoga channel ini menginspirasi kalian semua dan ini juga membantu kalian semua untuk membangun channel ini lebih ditonton lagi. Maka dari itu untuk sekarang like, subscribe, serta komen di channel saya. Dan akhir kata Pak Babin TV mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.